Hai, apa kabar semuanya? Gideon Simon Nyetak di sini membawa sebuah renungan yang saya percaya pasti akan memberkati saudara. Sebelum saudara berangkat ke kantor, sebelum saudara melakukan apapun kegiatan hari ini, saya percaya Tuhan mau saudara mengambil waktu sejenak untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kita mulai dengan Allah akan kita akhiri dengan kemenangan. Apa yang kita libatkan dengan Allah, maka kita akan lihat pertolongan, penyertaan dari Allah. Setelah 2 hari lalu kita membahas iblis sebagai penipu, Alkitab katakan, dan yang kedua iblis sebagai perusak, dan yang ketiga yang terakhir iblis sebagai pendakwa. Wahyu 12 ayat yang ke-10 mengatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada maut. Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia tahu bahwa hidup ini kita menghadapi tantangan, malaikat yang jatuh ke dalam dosa menjadi iblis, dan Alkitab katakan malaikat penghukumannya berada di api neraka yang kekal. Dan kita semua tahu iblis nggak mau sendirian. Iblis mau bawa sebanyak mungkin anak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Iblis tahu iblis nggak dapat menyakiti Allah karena Allah adalah Allah itu sendiri. Tapi bagaimana cara menyakiti Allah? Dengan menyakiti orang yang paling dikasihi oleh Allah, yaitu siapa? Saudara dan saya. Kalau saudara ingin menyakiti saya, sakiti orang yang saya kasihi, maka saudara akan menyakiti saya. Begitu juga iblis, dia hendak menyakiti Allah dengan menyakiti orang-orang yang dikasihinya, yaitu manusia. Iblis sebagai pendakwa. Sasaran dari iblis adalah hati nurani kita. Tadi Alkitab kita katakan siang dan malam dia mendakwa kita. Mungkin hari ini kau sedang didakwa dengan kalimat engkau nggak layak, engkau dosamu nggak diampuni, ingat pelanggaranmu, engkau orang gagal, orang tuamu bercerai, hidupmu pasti gagal, engkau nggak bisa lakukan ini dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tahukah saudara bahwa Allah mendakwa, mengizinkan iblis mendakwa saudara dan saya karena Allah memberikan saudara dan saya sebuah jalan keluar. Alkitab mengatakan 2 Korintus 10 ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi sasaran dari iblis sebagai pendakwa adalah hati nurani kita. Tapi Tuhan memberikan kita senjata oleh anugerah Allah, oleh pertolongan Allah. Engkau dapat menawan pikiranmu, engkau dapat menawan hatimu dan menaklukkannya kepada Kristus. Senjata iblis apa? Tadi sasarannya adalah hati nurani. Apa senjatanya? Dakwaan. Dia akan siang dan malam mendakwa saudara, akan mengatakan kamu kurang ini, kurang ini, kurang ini, papamu lebih sayang kakakmu, mamamu lebih sayang adikmu, engkau nggak disayang, engkau nggak mungkin berhasil, engkau nggak mungkin jadi sarjana, usahamu nggak mungkin maju, pekerjaanmu nggak mungkin diberkati, dan sebagainya. Kalau hari ini kau sedang didakwa oleh iblis, Tuhan mau saudara memahami bahwa Dia telah mati di kayu salib, Dia telah memberikan kemenangan. Tujuan dari setan, dari iblis, mengajukan dakwaan berdasarkan kesalahan kita, berdasarkan rencana atau kehendak Allah. Dia akan bilang, kan lihat kan, kamu nggak ikutin rencana Allah, jadi begini kan. Lihat kan, kamu nggak taat sama firman Allah, jadi begini kan. Dia akan memberikan dakwaan. Tapi kabar baiknya, apa pertahanan kita? Pertahanan kita adalah pembelaan anak Allah, yaitu Kristus Yesus sendiri. Firman Allah mengatakan dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 10 ayat yang ke-17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Yesaya 43 ayat yang ke-25, aku
Akulah Dia yang menghapuskan dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Pembelaan dari Kristus memberikan kita jaminan. Dia naik ke atas kayu salib, merentangkan tangannya, dan Dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Dia pakai mahkota duri itu, tangannya dilubangkan oleh paku, punggungnya, badannya dicambuk oleh cambuk yang begitu mengerikan. Bahkan Dia harus memikul salib agar hari ini engkau dapat berlindung dalam pengorbanan Tuhan di kayu salib. Yesus telah mati bagi kita di kayu salib, iblis telah dikalahkan. Ketika iblis mengingatkan tentang masa lalumu, ingatkan dia tentang masa depannya. Apa maksud saya? Ketika iblis berkata, "Engkau orang jahat, masa lalumu begini, keluargamu begini, engkau pernah buat ini," bilang dengan iman, Yesus telah menebus di kayu salib, dan ingatkan iblis tentang masa depannya. Apa masa depannya? Engkau akan dibakar, mati di api neraka dengan api yang kekal tak berkesudahan. 3 seri ini mengenai iblis penipu, iblis perusak, iblis pendusta, pendakwa, hendak dapat menjadi kekuatan bagi saudara dan saya keluar dari rumah, melakukan pekerjaan, dan mengetahui bagaimana cara iblis bekerja, dan keluar sebagai pemenang. Bahkan Alkitab mengatakan lebih daripada pemenang. Kita bukan bertarung untuk meraih kemenangan, kita bertarung karena kita sudah menang. Bagikan kabar baik ini agar banyak orang percaya mengetahui bagaimana cara menghadapi iblis dan kemenangan apa yang Kristus telah siapkan bagi setiap kita yang percaya kepada korban darahnya di kayu salib. Tulis komentar saudara di bawah sini tentang kabar baik, tentang sukacita, agar kita penuhi bangsa kita, kita penuhi sosial media kita dengan kabar baik. Jadi berkat di mana saudara berada, doa saya sepanjang hari ini, hari yang diberkati, hari penuh damai sejahtera, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan Yesus. Jangan lupa, yang punya surga crazy in love with you. Bye bye. We love you, I love you. Bye bye semuanya. Bye bye.